Saudara-saudari terkasih, pencinta renungan harian Katolik Maria Bunda Karmel. Perintah Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitan dan sebelum kenaikannya ke surga adalah, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah ini diberikan kepada semua murid yang menyaksikan kenaikannya ke surga. Perintah ini sepertinya sederhana, tetapi tidak sesederhana dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan pengalaman kedekatan dengan Yesus sendiri untuk bisa melaksanakan perintah ini. Hal ini bisa kita lihat dari seorang tokoh pewarta Injil yang luar biasa, yakni Paulus, yang hari ini pertobatannya dirayakan oleh gereja. Paulus pada awalnya adalah orang yang dididik dengan baik dalam tradisi Yahudi oleh guru-guru terkemuka. Ia tahu persis hukum Taurat dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Begitu besar pengaruh tradisi Yahudi dalam hidupnya, maka ia membenci pengikut Yesus dan meminta izin kepada pemuka agama Yahudi untuk menganiaya para pengikut Yesus. Karena menurutnya, para pengikut Yesus tidak sesuai dengan tradisi Yahudi. Ia berkelana ke sana kemari untuk mencari dan menganiaya orang-orang Kristen. Akan tetapi dalam suatu peristiwa di Damsyik, ketika ia dalam perjalanan untuk mencari dan menganiaya pengikut Kristus, ia mengalami kejadian yang tidak bisa ia mengerti dan yang menyebabkan dirinya buta. Dalam segala kesulitannya, ia berjumpa dengan pengikut Yesus, yakni Ananias. Dan karena perintah Yesus, Ananias bertemu dengan Paulus dan menyembuhkan kebutaannya. Peristiwa ini begitu melekat dalam diri Paulus. Karena itu, ia dengan segenap kesadarannya mencari dan menyerahkan dirinya kepada Yesus. Pengalaman dengan Yesus mengubah dirinya. Paulus yang dengan segala kecerdasannya, dengan segala kemampuannya, dahulu menggunakan semuanya untuk menganiaya pengikut Kristus, sekarang dengan segala apa yang ia miliki, dengan penuh semangat mewartakan Yesus kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Bagi Paulus, hidup adalah mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil. Mungkin kita berpikir Paulus bisa menjadi pewarta Injil karena peristiwa pertobatan yang tidak biasa-biasa saja, yakni mengalami kebutaan dan disembuhkan. Karena itu kita mengatakan kita tidak mungkin bisa seperti Paulus, karena kita tidak mengalami peristiwa yang sungguh ajaib. Pandangan ini sekilas kelihatannya benar, tetapi sebenarnya kurang tepat. Banyak juga orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sungguh tidak bisa diterima akal dalam hidupnya, namun toh tetap tidak bersedia menjadi pewarta Injil. Bukan peristiwa yang mengubah, tetapi pertobatanlah yang mengubah. Paulus dengan peristiwa yang dialaminya melihat Yesus yang berperan dalam hidupnya. Karena itu ia mengerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Itulah pertobatannya. Ia mencari dan berusaha untuk lebih mengerti kehendak Yesus dalam hidupnya. Ia memaknai peristiwa itu sebagai cara Yesus untuk memanggil dirinya menjadi pewarta Injil. Peristiwa-peristiwa sederhana yang dimaknai pada akhirnya bisa menjadi peristiwa yang membawa pertobatan. Dan peristiwa pertobatan inilah yang mengubah seseorang untuk menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Ia membarui hidupnya dan karenanya ia menjadi pewarta Yesus lewat cara hidupnya yang telah berubah. Ia memberitakan Injil kepada orang yang ada di sekitarnya. Itulah buah pertobatan, dan itulah juga yang bisa mengubah hidup kita
untuk menjadi pewarta Injil bukan melulu peristiwa-peristiwa yang luar biasa ajaib, tetapi tidak dimaknai. Tuhan memberkati.